Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi kali ini masih membahas tentang view CLI dan topik kita pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menampilkan halaman detail itu satu halaman dengan halaman induknya. Kita coba lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi di our Teams ini kan nanti ada nama Teams ya, contohnya seperti ini, ada dua nama Teams dan saya bisa ngelihat detailnya di dalam halaman yang sama ya, contoh seperti ini. Nah, seperti ini ya. Misalnya di Troy Octavian ini programmer, lalu Yuni Fitriani ini sistem analis. Jadi detailnya ditampilkan di halaman yang sama dengan halaman induknya ya, seperti ini ya. Nah, itu bagaimana teknisnya, kita coba buat ya. Oke, sebetulnya ada beberapa cara ya kalau kita menggunakan View CLI ini ya. Maksudnya di dalam View CLI ini ya. Kita coba lihat cara-cara tersebut ya. Dan sekarang kita coba buat terlebih dahulu projectnya ya. Oke, saya buat di sini nih. Jadi kita buat project baru, view create, namanya mungkin nested routing app ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita pilih default aja ya. Kita tunggu dan jangan lupa ini koneksi internetnya ya. Dan tentang install project ini pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Oke, ini proses buat project barunya sudah selesai. Kita coba masuk CD Nested Routing App ya dalam nama project kita. Nah, seperti ini ya. Lalu kita install ya view routernya, karena kita membutuhkan routing ya. Routing itu yang membuat mekanisme halaman kita bisa pindah-pindah halaman seperti itu ya. Oke, kita coba ya. Dan yang ini juga sudah saya jelasin ya di video sebelumnya ya tentang routing ini ya. Jadi kita coba install npm install package view routernya ya. View router itu kita add next supaya nanti yang diinstal yang versi yang terbaru ya. Oke, sekarang kita coba buka kode editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, dan kita coba lihat. Di sini ada components hello world ya. Kita delete aja. Kita akan buat yang baru. App ini kita delete isinya, nanti kita akan coding ya. Main, oke, biarkan saja terlebih dahulu. Nah, nanti kita pakai Tailwind CSS ya sebagai desain halaman web kita ya. Kita gunakan aja CDN, dan bagaimana install Tailwind di dalam Vue CLI itu sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya. Nanti cari aja, nanti judulnya kalau nggak salah membuat komponen ya di Vue CLI. Di situ saya menjelaskan bagaimana install Tailwind di dalam Vue CLI. Oke, di sini kita menggunakan CDN ya, tanpa kita harus install ya. Nah, letakkan di public, yaitu di index HTML. Oke, seperti ini ya. Dan oke, kita coba buat ya. Di sini const app ya. Oke, kita coba sesuaikan terlebih dahulu app.mount. Nah, sekarang kita coba import view routernya ya. Import ada dua di dalam package view router itu. Kita pertama ambil create router di sini ya, create router. Lihat di sini ada di dalam view router ya. Lalu create web history ya, create web history. Create web history ini juga di dalam package view router ya. Nah, seperti ini ya. Oke,
di sini kita gunakan sebuah variabel, misalnya router ya, router seperti ini, create router ya. Nah ini, oke, di sini nanti ada create web history ya. Oke, di sini create web history. Oke, seperti ini. Oke, sorry ini salah ya, history ya, history create web history ya. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi. Nah, di sini routes ya, routes. Oke, di sini nanti ada path ya. Jadi kita akan buat dua halaman seperti ini ya. Ada home-nya dan ada our teams seperti itu ya. Nah, di sini ada path untuk home nanti seperti ini ya. Dan nanti kita butuh halaman home ya. Kita buat saja di sini ya. New file home page misalnya .view ya. Nah, nanti di sini ada lagi teams page.view ya, seperti ini ya. Oke, nanti kita coba import terlebih dahulu halaman page tadi ya, yang ada home page sama teams page tadi ya. Import home page ya from di dalam components ya. Nah, di sini dalam components namanya tadi home page ya. Oke. Import teams page from komponen teams page ya. Oke. Nah, untuk home nanti komponen ya, kita akan panggil home page ya, seperti ini ya. Nah, lalu untuk teams ya, nanti gini teams ya. Nah, jadi dia ini nama domain ya, nama domain, misalnya nama domainnya apa misalnya ya. Contoh seperti ini. Jadi nama domainnya apa, misalnya kidimi.id. Nah, nanti langsung halaman home-nya yang akan terbuka ya. Nah, kalau yang ini nanti kidimi.id/teams. Nah, seperti itu ya. Nanti didahului dengan halaman domain, lalu nanti /teams ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dia localhost ya, itu nanti didahuluin localhost ya. Kalau dia localhost misalnya dia pakai port 8080, atau kalau di sini nanti localhost ya 8080/teams. Dan ini sudah pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya tentang routing ya. Oke, kita coba teams ini ya. Nah, ini nanti dia akan manggil sorry, jangan lupa koma, lalu nanti ini akan manggil komponen teams page ya. Oke. Nah, sekarang kita coba implementasikan routernya ya. App use router. Nah, di sini. Oke. Ya, ya halaman homepage-nya belum ada ya. Kita coba HTML di sini. H3, heading 3 misalnya beranda ya. Beranda. Nah, di sini nanti kita pakai misalnya Lorem ipsum ya. Oke, nanti tim speed-nya ini nama-nama tim ya. Di sini saya buat heading 3 dulu. Misalnya our teams. Oke, seperti ini ya. Nanti isinya kita akan buat ya, kita kosongkan terlebih dahulu. Oke, kita coba. Kita coba jalankan di terminal npm run sub ya. Nah, seperti ini. Kita coba lihat apakah ada error, apakah ada kesalahan. Oke, nggak ada ya. Kita coba klik ya.
Oke, di sini sudah jalan nih. Nah, ini masih kosong ya karena halaman home-nya itu belum ada ya. Oke, sekarang kita coba ya. Eh, di dalam ini kita akan coba letakkan menu ya. Misalnya dia kita letakkan di container ya, kita letakkan dua menu ya. Untuk link dia nanti menggunakan router link ya. Ya, ini sudah saya jelaskan ya di topik tentang routing di playlist tentang Vue CLI ya. Lalu router link juga ini nanti our teams misalnya ya. Our teams. Nah, seperti ini. Tapi jangan lupa ya, to-nya ya. To-nya itu nanti mengacu di sini. Kalau dia home, nanti to-nya seperti ini ya, sama ya. Nah, tuh. Jadi mengacu ke main JS ini ya. Lalu nanti kalau dia, oh jangan lupa ini. Kalau dia our teams nanti sama. To-nya juga mengacu ke penulisan di sini. Slash teams ya. Teams. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, ini ya. Teams. Ini home ya. Misalnya oke. Oke, belum muncul karena di sini kita belum buat router view-nya untuk menampilkan yang kita buat URL yang tadi yang kita buat ya URL yang tadi ya. Jadi di sini kita letakkan di dalam kontainer juga nih misalnya. Kontainer. Nah, di sini kita buat router view ya untuk menampilkan halaman-halaman yang kita panggil di URL yang tadi ya. Ini ya, ini home ya. Nanti ini Teams tadi ya. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita pakai link ya. Home Teams ya. Oke, kita coba buat dia menarik sedikit ya. Kalau kita buat ini BG Blue 100, oke, dia sudah penuh ya. Nah, kita coba buat menunya dulu ya. Kelas, misalnya kita kasih BG Blue 800 ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti di sini kita kasih padding untuk px-nya itu 3 misalnya ya, px-nya 3, lalu untuk py-nya nanti 2. Seperti itu misalnya ya. Oke. Nah, di sini juga nih ada px 3, py 2 misalnya. Oke, jadi dia agak berjauhan ya. Oke, seperti itu ya. Nah, bisa nanti kalau kita mau ada jarak di sini ya. Kita pakai MY misalnya 2. Margin. Oke, itu ada nggak ya? Oke, oke. Atau gini aja deh. Ini aja kita coba tambahin 3 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia ada sedikit jarak atas sama bawahnya ya. Dan kita buat dia rounded ya. Nah, jadi dia akan melingkar sedikit ya. Lalu tulisannya kita buat text white misalnya. Seperti itu. Oke. Dan kita sedikit kasih hopper, efek hopper ya. Jadi kalau kita deketin nanti BG-nya aja kita ubah ya. Yang tadi semula 800 kita jadikan 600 nih. Agak terang dikit ya. Ah, tuh ya. Sedikit terang ya. Oke. Saya rasa cukup ya. Ini kita copy paste aja ya. Kita samakan aja dengan yang our teams ya. Untuk kelasnya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini harusnya ada jarak ya. Kita kasih apa ya? Ini kita pakai flex saja nih misalnya ya, flex. Nah, seperti itu. Oke, dia sungguh jauh ya. Kalau flexnya kita coba hilangin ini. Oke, berarti kita coba buat dia 2 tadi. Oke, nggak apa-apa ya. Dia cukup jauh.
Kalau satu dekat ya, oke satu aja ya. Dan kita coba buat dia ada gap ya, gap horizontalnya ya, antar menu ya. Nah tuh ya, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya, seperti ini ya. Lalu kita coba ya, kita coba tambah sedikit style di sini untuk aktifnya ya, untuk aktifnya. Karena di sini kita nanti tambahin link aktif kelas itu mungkin kita buat aktif ya, seperti ini. Nah, sehingga nanti bisa kita bisa tambahin. Oh sorry, ini dia. Oh oke, ini salah nih ya. Kita oke, dia salah tulis nih di sini ya. Link active class aktif ya, seperti ini ya. Oke, dan di sini kita tambah aktif, misalnya BG. Kalau dia apa ya, kalau dia color di sini ya, kita coba color background color ya. Nah ini kita coba lihat warnanya itu ya. Kita ambil, kalau seandainya dia aktif tuh yang ini aja nih misalnya. Nah nih ya, kita coba copy di sini nih ya. Oke, dan kita coba lihat ya, kalau dia nanti dia aktif, nah tuh ya. Oke ya, ini sudah aktif nih ya. Oke. Ini kayaknya our teams ini mepet ya. Kita coba lihat di sini ya. Kalau kita buat BG red 100, kita hanya coba lihat saja dulu. Nah ini ya, terlalu mepet. Kita kasih PX-nya 3, PY-nya 2, seperti itu ya. Nah ini jadi dia nggak terlalu mepet seperti itu ya. Oke, kalau untuk berandanya nanti mengenai custom komponen sudah pernah saya jelasin juga ya. Nanti silakan menggunakan custom komponen supaya nanti kita cukup mendesain satu saja untuk heading ya misalnya, dan bisa digunakan berkali-kali ya, seperti itu ya tujuannya. Oke, nanti di sini kita copy aja ya. Begitu juga untuk yang ini nih. Nah, saya rasa untuk stylenya cukup ya. Kita buat simpel aja. Kita fokuskan ke bagaimana menampilkan detail halaman di tempat yang sama dengan halaman induknya ya. Oke, yang cara pertama seperti ini. Oh ya, kita coba buatkan dulu datanya dulu ya. Datanya itu di dalam script misalnya JavaScript. Oke, data ya, ada blok data. Nah, seperti ini. Misalnya aja Teams ya, dia dalam bentuk array ya. Nah, nanti di sini ada ID misalnya P01. Nanti ada name misalnya ya. Misalnya ini bebas ya. Namanya siapapun bebas. Oke. Nanti ada job title ya. Job title misalnya programmer ya. Oke, nanti ada ini sembarangan aja saya isinya ya. Misalnya ini 0812 90 90 80 80. Nah, seperti itu. Lalu saya cukup buat saja ya, saya buat ya. Sebagai contohnya ya, misalnya ID P02 P02 misalnya. Di sini nanti name di sini nanti name-nya seperti ini. Ya, ini name, lalu job title ya, misalnya sistem analis ya, analis. Oke. Nah di sini misalnya
fontnya juga saya buat sembarangan ya, misalnya 0813 80 90 90 80. Nah, misalnya seperti ini. Nah, untuk supaya dia bisa nanti tampil di TeamSpeech ini ya, data ini kita provide ya. Kita provide. Nah, masalah provide itu sudah saya jelaskan juga ya di video sebelumnya, nanti silahkan dipelajarin ya. Oke, provide. Nah, di sini return, di sini ada teams, this teams ya, kita samain aja nih ya. Oke ya, gini ya. Teams ini variable provide-nya, sedangkan teams yang ini variable data ini ya. Oke, sekarang karena sudah kita provide, berarti nanti bisa digunakan di tempat lain ya, di file lain ya. Contohnya di sini nih. Cara ngambilnya ya, kita gunakan inject ya. Masalah provide inject ini sudah saya pernah jelaskan ya di video sebelumnya, di playlist tentang komunikasi parent sama child secara langsung ya, seperti itu ya. Nah, ini nama provide-nya ya, variable provide-nya ya, yang Teams ini. Oke, sekarang kita coba ya. Saya tampilkan di sini gunakan UL ini li ya. Nah, akan saya looping di sini nih. Dan looping juga sudah pernah saya jelaskan juga ya di video sebelumnya ya. Oke, ini team in Teams ya. Oke, dia butuh key ya. Misalnya key-nya kita ambil aja yang ID, karena ID kan unik ya. Kalau kita lihat di sini ID-nya tidak ada yang sama ya. Nah, sini kita coba tampilkan, kita cetak name-nya saja. Nah, seperti ini. Oke, jadi bisa ya, bisa tampil ya. Oke, kalau dia mau pakai playlist seperti itu, kalau di sini list ya, list. Oke, kita coba ulang lagi ya. List style type. Nah, ini ya, list. Jadi kalau kita mau dia bentuknya seperti ini, saya pakai list saja ya, kelasnya ya. Di UL ya, di UL. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat nanti, oke, ini dia sedikit ini ya, ke dalam ya. Kita coba pakai inside ya, list inside ya. Kalau enggak nanti kita dorong list inside misalnya. Oke ya, dia ke dalam ya. Nah, sekarang kita coba tambah link di sini nih. Kita tambah router link ya. Nah, seperti ini ya, router link. Misalnya kita tambah tulisan detail ya. Oke, tulisan detailnya. Oke, ini ada kesalahan nih, karena dia mestinya ada to ya. Kita buat sembarang dulu aja to-nya ya. Sorry, ini harusnya. Oke, kita coba kasih kelas ya. BG misalnya di sini blue, agak soft aja ya, blue. Oke, seperti itu ya. PX2, PY1, text di sini tag small ya. Nah, seperti itu. Kita rounditin ya, rounditin. Oke, jadi text small, oke, rounded, dan dia kalau kita deketin, kita kasih sedikit hover ya, hover itu nanti BG red misalnya 200 ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana tuh ya? Yang pertama kita coba gunakan gini ya.
kita gunakan di sini kan Teams ya, di halaman sama ya. Jadi dia ada ini, ada ID di sini nanti ya, tim ID ya, karena ID yang paling unik ya, jadi kita pakai ID ya. Oke, so kita coba ya. Nah, di sini nanti ada tulisan seperti ini ya, karena dia itu sifatnya dinamis, jadi harus kita bending tuhnya ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba lagi ya. Nah, tapi ini belum ada ya. Oke, ini saya tambah seperti ini. Nah, itu ya. Oke. Oke ya. Oke, tapi dia belum ada. Sehingga nanti kita coba buat ya. Kita coba buat seperti ini. Di sini kita tambahkan sebuah script ya. Yang kita pakai itu adalah di sini ya, watch ya. Watch. Nah, jadi fungsi watch ini mengawasin ya. Mengawasin sebuah variabel. Oke. Router root ya, root misalnya ini adalah new root ya. Nah, seperti ini. Nanti dia akan misalnya dia misalnya memanggil sebuah function, misalnya find atau show team misalnya ya, show detail team misalnya ya. Nah, di sini new root ya. Nah, seperti ini. Oke. This ya, this karena nanti kan dia diletakkan di. Nah, di sini kita bakal metode ya, metodenya. Oke, seperti ini. Nah, nanti di sini show detail team ya. Nah, di sini misalnya root ya, kita buat ya. Oke, seperti ini ya. Nanti dia nerima new root ini, nanti ditransfer ke sini ya. Oke, oke, kita coba butuh sebuah data tunggal ya, tim nantinya untuk menampung data yang dicari ya. Oke, di sini misalnya kita buat aja tim data tunggalnya ya, tapi masih kosong. Nah, nanti di sini kita coba this tim yang data tunggal tadi ya, itu berasal dari hasil pencarian dari data yang banyak ini ya, dari beberapa dua record data tadi ya, pakai find ya. Oke. Nah, di sini nanti dimana jika tim ID ya. Oke, di sini nanti kita harus ambil dulu ya, misalnya tim ID ya, gini ya, sama dengan tim ID tem ya, ini tim ID nggak apa-apa ya, tim ID sama dengan root params tim ID. Nah, seperti itu. Tapi ini mungkin dibedakan ya. Tim ID yang ini kita tulis kecil aja mungkin ya. Tim ID yang kecil ini lokal ya, didefinisikan di sini. Tapi tim ID yang ini nanti didefinisikan di sini nih. Ya, kita coba buat. Seperti ini nih. Ya, pet ya. Tim ya. Oke. Misalnya tim ID. Nah, tadi ya, dia akan memanggil komponen yang sama ya, yaitu tim speech ya, karena kita akan menampilkan di dalam satu halaman ya. Lihat ini teams.2 tim ID. Nah, ini ya, inilah tim ID yang kita akan coba ambil di sini tadi. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita coba. Mungkin ada salah, nggak apa-apa ya.
Nama kita coba our themes. Oke, ini kita coba lihat dia nih ya. Kita coba inspect ya. Di sini. Kita coba refresh ya. Oh, ini belum ditampilkan ya, sorry ya. Belum kita tampilkan di sini nih. Harusnya kan kita tampilkan di dalam. Oh, ini belum kita save juga nih. Ya, belum kita save. Oh, yang ini dia belum pernah digunakan katanya. Ya, di sini nanti kita gunakan ya. Kalau seandainya dia sama ya dengan tim ID ini ya, yang diambil tadi ya, yang sama dengan yang di atas sini kan kita simpan ke dalam sini nih ya. Karena ini root params tim ID ini ngambil yang di atas ini nih ya. Oke, kita coba cetak dulu ya console.log ya. Apakah tim ID-nya itu bisa kita ambil ya nilainya. Kita coba ya. Saya coba inspect ya di konsol. Nah nih. Nih bisa ya P01, P02 ya. Karena kita menggunakan perintah tadi ya untuk mengambil nilainya yaitu params titik tim ID ya. Di mana tim ID ini tadi kan parameter yang kita definisikan di sini nih. Ya, tim ID ya. Ini nama apa URL-nya ya Teams ya. Sama ya, hanya satu tempat jadi tetap Teams titik 2 nanti tim ID ya. Seperti itu. Nah, oke, jadi sekarang kita coba tampilkan. Nanti nilai kan kita letakkan di dalam tim ini ya. Di dalam tim ini ya. Di dalam tim ini. Nah, nanti di sini kita coba tampilkan di sini aja nih. Misalnya kita buat kontainer ya. Kontainer misalnya ya di sini misalnya kita buat heading to misalnya ya. Ini tim yang tunggal ya, tim titik name misalnya ya. Kita coba bisa nggak tampil nama dulu ya. Oke, tampil ya. Oke, seperti itu. Tapi kita mungkin kita kasih border deh. Border ya. Tuh ya. Atau ini kita agak jauhin ya, PY min 3 mungkin ya. Supaya dia jauh. Nah, seperti itu. Ya. Walaupun kita nggak kasih border juga nggak apa-apa. Yang penting dia sudah datanya sudah jauh ya. Nah, itu ya. Di sini saya coba kelas font bold ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu. Dan kita tambah di sini misalnya job title-nya tim di sini job title tim job title ya sesuai dengan yang kita definisikan di sini tadi ya, job title, lalu paragraf font misalnya ya, tim font ya. Oke, kita coba ya. Tuh ya, Yuni Fitriani job title sistem analis, Detri Octavian ya job title programmer. Jadi kita sudah bisa menampilkan halaman detail ya seperti ini ya. Oke. Nah, atau bisa juga kalau kita tidak mau pakai params ya seperti ini ya, tidak mau pakai yang ini, kita bisa pakai props ya. Nah, props ini juga kita sudah pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya. Jadi untuk memakai props itu nanti tinggal kita aktifkan aja di sini. Nah, jadi di sini kita aktifkan props titik 2 true. Nah, seperti ini. Ya. Titik 2. Jadi ini dianggap sebuah props ya. Oke, jadi
kalau dia dianggap sebuah props, nanti di sini cara nangkepnya props ya. Tadi tim ID ya, seperti itu. Nah, jadi kita tidak lagi pakai param sini ya. Jadi ini kita gunakan tim ID yang kita ambil pakai props ya. Dimana tim ID tadi kita definisikan di sini ya. Sehingga nanti di sini untuk menggunakan tim ID ini kita tambahkan this tim ID seperti ini. Nah, ini bisa juga ya. Oke, ini saya buang aja ya, karena nggak terpakai juga ya. Nah, seperti ini. Lalu karena ini tidak terpakai ya, kita buang saja ya. Karena tidak terpakai ya. Oh ya, jadi dia agak sedikit berbeda ya. Jadi yang diawasinya itu adalah bukan root ya, tapi yang tim ID ini ya. Jadi ini kita coba matikan aja ya. Jadi kita diawasinnya itu nanti yang ini tim ID ini nih. Nah, seperti itu ya. Dia akan panggil so detail team ya. Nah, seperti ini ya. Jadi variabel tim ID ini yang di watch ya, diawasinya ya. Oke, kita coba our teams. Nah, tuh bisa juga ya. Oke, itu kalau kita pakai props ya. Dan ini kita nggak usah pakai lagi nih ya, karena sudah beda. Yang di watch-nya itu nanti bukan lagi root ya, tapi itu sudah variabel tim ID-nya. Jadi setiap perubahan tim ID nanti dia akan dieksekusi, dijalanin yang ini nih. Maksudnya ya, karena kita menggunakan atau pengawasan pada variabel tim ID ya, seperti itu. Oke, itu cara yang kedua ya, bisa pakai props ya. Nah, cara ketiga ya, kita bisa menggunakan nested outer view ya, seperti itu ya. Oke, kalau nested outer view nanti seperti ini nih. Kita butuh sebuah file baru nih ya. Jadi di sini kita akan coba buat kalau ini kan tim speech ya, kalau ini kan tunggal, jadi tim speech. Nah, gitu ya, dot view ya. Nah, ini kita coba pindahin aja yang ini. Ini saya pindahkan ya ke sini nih, seperti itu ya. Oke, ini jadi ini untuk menampilkan data ya. Nah, ini kita pindahkan jadinya. Kita pindahkan ya. Ini cukup dia untuk menampilkan data yang ini. Dan ini kita save ya. Dan kita pindahkan ke sini nih. Script ya, di sini ya. Di sini kita butuh inject juga, yaitu teams tadi ya, teams. Oke, seperti ini, pakai props ya, team ID. Oke, watch. Oke. Nah, cuma bedanya nanti karena kita mau menampilkan di sini tadi ya, kita tambahkan di sini router view ya, seperti ini ya. Oke, kita tambahkan di router view karena nanti detailnya akan ditampilkan di sini, dan susunan ini juga sedikit berbeda nih ya. Di sini nanti kita buat dia adalah children-nya ya. Nah, tuh children-nya. Jadi ini kita pindahkan ya, ini kita pindahkan. Oke. Nah, karena dia children-nya jadi cukup ini aja nih. Yang ini kan sama nih dengan yang di atas ya. Nah, nih. Nah, seperti ini ya. Cuman komponen dia panggil adalah yang ini ya, team page.view ini ya, bukan teams ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, kita coba. It's not defined karena belum kita define di sini ya.
import theme page ya, from komponen theme page. Nah, seperti ini. Oke, kan kita coba apakah bisa ya. Home, our theme. Oke, dia belum tampil ya. Kita coba inspect apakah ada kesalahan ya. Oke, di sini saya belum menambahkan template ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi dia harus ditambahkan template terlebih dahulu ya. Oke. Kita coba save lagi ya, dan kita coba home ya. Our theme. Oke. Nah, nih. Ya. Kenapa dia pertama kali nggak muncul ya? Pertanyaannya ya. Dia karena kita pakai watch ya. Kita pakai watch ya. Harusnya di sini kita tambahkan satu lagi create ya. Jadi ketika komponen itu dibuat, dia langsung dijalankan. Tapi kalau watch ini dijalankan ketika komponen itu setelah dibuat ya. Setelah dibuat ya. Kalau create ketika dia sedang dibuat juga ya, dia dieksekusi ya. Oke, kita coba ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini kita sama. Ini kita coba panggil ya. Nah, seperti itu. Nih, kita coba ya. Kita coba home, kita refresh ya. Begitu our themes detail, nah dia langsung muncul ya. Tuh, tidak menunggu klik yang kedua kalinya ya. Kita coba ya, refresh our themes detail, nah dia langsung muncul. Nah, bedanya kalau kita pakai nested view ini ya, di sini masih tetap aktif ya. Masih tetap aktif linknya ya. Oke, kalau tadi kan dia berwarna biru ya, tidak aktif ya, seolah-olah dia bukan di tempat yang sama ya, tetapi dia berwarna biru. Tapi kalau di sini kita pakai nested view ya, nested view. Jadi halaman ini masih tetap aktif ya, tuh ya, walaupun detailnya berubah-ubah ya, seperti itu. Karena kalau kita lihat kan di sini masih tetap di dalam Teams ya, cuman itu yang kita munculkan sebagai nested view-nya itu adalah children-nya ya, yang nanti kita tampilkan di dalam router view yang ada di dalam Teams page ini ya. Oke. Nah, seperti itulah tiga cara tadi ya, kita bagaimana kita menampilkan detail di satu halaman induknya ya. Jadi kita pakai router ya, kita pakai props ya, lalu yang terakhir kita menggunakan nested view ya, dimana ini kayaknya lebih apa ya, best experience ya dibandingkan dengan dua cara tadi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.